Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita akan belajar pelajaran kepanguduluran yaitu pelajaran 5 sikap bijaksana. Di dalam kehidupan sehari-hari kalian tentunya tidak asing dengan kata bijaksana. Nah, siapa yang tahu apa itu bijaksana? Oke, pasti anak-anak sudah banyak yang tahu ya. Tetapi untuk memperdalam, mari kita belajar bersama. Apakah itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah rahmat Allah yang harus dimohon di dalam doa dan dilatih dalam suasana doa. Bersikap bijaksana adalah mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukan atau memutuskan suatu perkara. Betapa mahir pun dalam ilmu pengetahuan, namun kita tidak boleh percaya hanya pada kemampuan diri sendiri. Dalam segala hal, kita terlebih dahulu harus mohon nasihat dan pertolongan kepada Tuhan dan Bunda Maria yang dikandung tak bernoda. Suatu tindakan, sepatah kata, atau suatu tanda yang kurang bijaksana, meskipun kecil sekali, dapat menimbulkan suatu kekacauan atau kekurang percayaan yang besar. Nah, maka di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak di dalam berteman, dalam bermain dengan teman-teman sekitar, nah, perlu kebijaksanaan ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimanakah orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana selalu memperhatikan perasaan orang lain dalam setiap tindakannya. Orang bijaksana dapat menghargai kekurangan dan kelebihan setiap orang. Hal itu juga terdapat di dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 18. Nah, kalian tentu tidak asing dengan yang namanya rutan, ya. Pastor Ruten biasa kita panggil. Nah, apa saja kebijaksanaan dalam diri Ruten atau Pastor Ruten? Sama saja ya. Pastor Ruten juga bersikap bijaksana. Beliau adalah salah satu tokoh yang menjadi teladan dalam bersikap bijaksana. Dia memanfaatkan kekayaan dan kemampuannya untuk melayani orang-orang miskin dan tersingkir. Pastor Rutten memahami bahwa Allah memberikan talenta kepada setiap orang. Namun, kemiskinan kadangkala membuat talenta mereka tidak dapat berkembang. Maka dengan kekayaan dan kemampuannya, Pastor Rutten berusaha membantu kaum miskin dengan memberikan pendidikan kepada mereka. Nah, anak-anak, Bapak Ibu Guru berharap kepada kalian semua, yaitu apa nak? Yaitu bahwa kalian diharapkan memiliki sikap bijaksana di dalam mengambil suatu keputusan. Siswa dapat mempertimbangkan dengan masak setiap tindakan yang akan mereka lakukan. Ketika mereka malas belajar pun, mereka tahu apa akibat dari sikapnya itu. Nah, maksudnya gini, ketika kalian misalnya malas belajar, wah aku malas belajar, tetapi kamu paham, oh apa sih nanti akibatnya ketika aku malas belajar, yaitu aku tidak memahami pelajaran dengan baik, misalnya seperti itu. Kalian juga diharapkan mau berdoa sebelum mengambil suatu keputusan, agar keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, sikap bijaksana siswa dapat menghargai kelebihan dan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Contohnya, ketika di dalam kelas, ada temanmu yang bernama Tono, Tini, dan Banu misalnya. Nah, Tono mempunyai kelebihan ini, tetapi mempunyai kekurangan ini. Nah, kalian di dalam berteman tidak boleh membeda-bedakan karena kelebihan atau kekurangan tersebut. Tetapi dari kekurangan itu saling melengkapi, dengan kelebihan juga harus saling menghargai. Jadi nanti tetap bisa berteman dengan baik. Apa yang bisa kita refleksikan dari pelajaran ini? Yaitu bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang unik. Setiap orang diciptakan dengan talenta yang berbeda. Perbedaan ini membuat manusia saling membutuhkan. Agar dapat hidup lebih baik, manusia harus saling melengkapi, saling mengisi,
dan bekerja sama. Berikutnya, siapakah Rutten atau Pastor Rutten tadi yang menjadi tokoh kebijaksanaan? Yaitu Rutten itu siapa, Nak? Adalah seorang yang memberikan teladan tentang kebijaksanaan. Apalagi beliau adalah contoh orang yang memberikan teladan kepada kita, yaitu bijaksana. Bijaksana adalah sifat yang selalu menggunakan akal budi dari pengalaman maupun pengetahuan, arif, hati-hati di dalam menghadapi sesuatu. Kebijaksanaan adalah kecakapan bertindak dalam melakukan sesuatu menggunakan akal budinya. Nah, siapa toh Rutten itu? Latar belakangnya bagaimana toh? Nah, kita lihat bersama. Rutten adalah anak dari keluarga kaya. Ia tidak menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk mengejar kesenangan duniawi. Hartanya digunakan untuk membiayai karya-karyanya, yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk kaum miskin dan tersingkir. Rutten membantu mereka yang berkekurangan dengan harapan agar talenta mereka berkembang dan mempersembahkan talentanya untuk melayani Tuhan dan sesama. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, nah apa contoh kebijaksanaanku? Kita bisa melihat di dalam diri kita masing-masing. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu harus bersikap bijaksana. Kebijaksanaan dapat kita ciptakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan misalnya berani menolak ketika teman mengajak bermain, yaitu ketika kamu sedang belajar. Nah, ketika kamu sedang belajar untuk mempersiapkan PH, misalnya tiba-tiba temanmu datang, ayo kita bermain. Kamu tetap teguh hati, kamu bilang, kamu menolak dengan halus bahwa maaf, saya baru belajar. Kalau sudah selesai, nanti kita bermain ya. Nah, itu juga merupakan contoh kebijaksanaan. Yang kedua, berani berbagi bekal kepada teman yang tidak membawa bekal atau misalnya uang saku. Misalnya di dalam kelas, kalian melihat temanmu hanya diam. Jangan terus kamu makan dengan lahapnya apa yang kamu bawa. Tapi kamu tanya, mengapa kamu kok tidak makan? Nah, ini aku punya makanan, kita makan bareng-bareng. Nah, seperti itu juga merupakan contoh kebijaksanaan. Kemudian, mau menolong teman yang jatuh walaupun berbeda agama. Jadi, walaupun berbeda agama, kita tidak boleh pilih-pilih. Jangan, kamu kan beda dengan agamaku, jadi aku nggak mau nolong. Nah, itu merupakan contoh tidak bijaksana. Maka, dengan siapapun, dan kapanpun kalian harus saling membantu walaupun ada perbedaan di antara kita. Apa yang dilakukan Pastor Rutten saat itu? Yaitu kekayaannya tidak menjadikan Rutten itu sombong, tetapi kekayaan yang dimiliki digunakan untuk apa? Yaitu untuk membiayai karyanya, yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk kaum miskin dan tersingkir. Ada pertanyaan, apakah semua manusia punya talenta? Kira-kira apa yo? Punya atau enggak? Coba kita bahas bersama. Pastor Rutten itu sangat memperhatikan kaum miskin dan tersingkir. Beliau yakin bahwa setiap orang itu punya talenta. Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang, tidak memandang miskin atau kaya. Rutten memperhatikan kaum miskin karena kemiskinan itu biasanya menyebabkan talenta mereka tidak berkembang. Dengan memberikan pendidikan kepada mereka, Rutten berharap talenta mereka akan berkembang dan mereka dapat mempersembahkan talentanya untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menyanyi ini? Tuhan, tahu nggak? Tuhan cinta semua anak di dunia. Apakah kalian bisa? Kalau bisa, nanti silakan menyanyi bersama ayah dan ibumu di rumah ya, Nak ya. Oke, kalau belum bisa, nanti bisa lihat di YouTube atau mungkin tanya ayah ibu untuk bernyanyi bersama, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Apa ya makna lagu itu? Ada makna di dalam lagu itu, yaitu Tuhan mencintai semua makhluk ciptaannya. Tuhan menghargai perbedaan pada diri setiap orang karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik. Dengan kebijaksanaannya, Tuhan melihat keunikan sebagai sesuatu yang positif. Bukan celaan yang dibutuhkan di dalam hidup, melainkan penghargaan terhadap talenta setiap orang. Bila setiap orang dapat bekerja sama dan saling mengisi kekurangan satu dengan yang lain, maka hidup ini akan terasa indah. Janganlah mencari kekurangan orang lain dan membanggakan kelebihan diri sendiri, karena satu orang tidak ada artinya bila dibanding kekuatan dan kerjasama dari banyak orang. Nah, ada cerita nih anak-anak ya. Ceritanya itu tentang cabai merah ya, pelajaran dari cabai merah. Nanti anak-anak silakan baca sendiri ya. Bisa dilihat di buku paket kalian, bisa dilihat di tayangan ini. Nah, nanti dibaca pelan-pelan dan pahami apa yang ada di dalam cerita ini. Di sini ada banyak kebijaksanaan. Nah, nanti silakan kalian lihat ya, kalian baca. Nah, tugas untuk hari ini apa ya? Yaitu membuat mind map atau peta konsep kebijaksanaan apa yang ada pada cerita pelajaran dari cabai merah tadi. Kalian temukan dulu caranya, kalian temukan apa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang muncul di dalam cerita tadi. Kemudian kalian buat mind map, kalian sudah belajar tentang mind map, jadi bukan hanya ditulis saja, tetapi dibuat mind map atau peta konsep dan nanti silakan dihiasi yang bagus sehingga memudahkan kalian untuk belajar. Terima kasih anak-anak hebat untuk pelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian. Selamat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Tetap semangat.